pecah juga. Nah, ini ketika eritrosit pecah itu disebut dengan anemia hemolitik pada malaria. Jadi inilah mengapa pada malaria itu hintnya kemarin anemia hemolitik, karena eritrositnya pecah akibat infeksi dari atau emultifikasi dari stadium-stadium dari plasmodiumnya. Nah, kemudian merozoit ketika eritrositnya pecah, otomatis merozoitnya bakal keluar dan infeksi via pembuluh darah lagi kan. Lalu terjadi inflamasi. Nah, inflamasi ini bakal adanya sel-sel limfosit yang bakal membuat kompleks dari antibodi dan juga antigen dari plasmodiumnya, lalu melepaskan pirogen endogen. Pirogen endogen ini bakal menghasilkan mediator inflamasi, kemudian bakal mengeluarkan prostaglandin E2 di hipotalamus. Nah, prostaglandin E2 ini yang bakal meningkatkan set point suhu tubuh di hipotalamus, sehingga set point suhu tubuh normal yang seharusnya normal itu bakal meningkat dan menyebabkan tubuh berespon demam atau hipertermia atau peningkatan suhunya. Nah, kemudian dari anemia hemolitik tadi, nah eritrositnya pecah tuh kan. Dari eritrositnya pecah itu bakal otomatis ada pemecahan dari Hb. Nah, eritrosit itu kan dalamnya ada hemoglobin. Nah, ketika eritrositnya pecah, otomatis hemoglobinnya juga bakal pecah. Hemoglobinnya pecah berarti perfusi oksigen juga darah dan oksigen juga ke jaringan-jaringan perifer juga bakal berkurang kan. Nah, ketika perfusi jaringan berkurang itu ialah terlihat palmar dan wajah tampak pucat karena supply darahnya kurang. Begitu juga dengan oksigennya. Juga terlihat dari konjungtivanya anemis. Konjungtiva anemis itu yang matanya itu tidak pucat kayak gitu. Kemudian ketika perfusi jaringan menurun, otomatis metabolisme juga menurun kan karena tidak ada suplai oksigen untuk melakukan metabolisme, lalu badan terasa lemah. Nah, dari pemecahan Hb tadi bisa menyebabkan kuning juga. Nah, gimana? Ini kan pemecahan Hb. Hb atau hemoglobin itu ketika dia bakal dipecah menjadi hem dan globin. Nah, bakal dipecah menjadi hem dan globin. Nah, globin ini sebenarnya dasarnya itu protein yang bakal menjadi asam amino lagi dan bisa digunakan lagi untuk metabolisme tubuh. Nah, ketika dan hemnya ini bakal menjadi biliverdin bakal menjadi biliverdin kemudian menjadi bilirubin indirect. Nah, karena tadi kan pemecahan eritrosit terus tuh, otomatis pemecahan Hb-nya banyak, otomatis ininya juga hemnya banyak, biliverdinnya banyak, dan biliverdin kan bakal berubah menjadi bilirubin indirect. Nah, otomatis bilirubin indirectnya juga bakal meningkat. Nah, bilirubin indirect yang meningkat itu bakal masuk ke pembuluh darah lagi dan masuk ke jaringan ikat longgar. Nah, salah satu jaringan ikat longgar itu ialah di sklera pada mata, sehingga sklera pada matanya tuh ikterik. Dan juga selain di sklera ikterik itu jaringan ikat longgarnya bisa di kulit juga, jadi kulit tampak kuning juga bisa. Nah, dari bilirubin indirect yang meningkat kemudian masuk ke empedu, lalu bilirubin indirect yang dikonjugasi meningkat juga menjadi bilirubin directnya, lalu meningkat. Jadi bilirubin indirect meningkat, lalu otomatis bilirubin totalnya juga meningkat. Lalu ketika bilirubin directnya meningkat, otomatis ekskresi urobilinogen ke ginjalnya juga bakal meningkat sehingga urinnya warna kuning. Nah, terus kenapa urinnya dikit? Itu dari eritrosit yang pecah tadi. Eritrosit yang pecah berarti juga bakal menyebabkan penurunan volume darah. Ketika penurunan volume darah menurun, aliran darah ke ginjal juga menurun, sehingga laju filtrasi glomerulusnya juga menurun dan menyebabkan urinnya juga berkurang. Nah, terus kreatinin dan ureamnya meningkat. Kenapa? Kreatinin dan uream itu merupakan salah satu marker atau tanda kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak beres di ginjal. Nah, di sini kan sudah tidak ada yang gangguan nih di ginjalnya karena GFR dan juga aliran darah ginjalnya menurun. Jadi kreatinin dan ureamnya meningkat. Itu kayak misalnya itu tuh pertanda aja kalau misalnya ada gangguan di ginjalnya. Nah, terus ada juga kan SGOT dan SGPT-nya juga meningkat. Nah,
Itu gara-gara infeksi pada sel-sel hepatosit atau livernya. Di mana SGOT dan SGPT ini merupakan enzim hepar, di mana marker juga kalau misalnya terjadi sesuatu di hepar atau kerusakan atau gangguan di hepar, maka markernya yaitu SGOT dan SGPT pada pemeriksaan lab bakal meningkat. Oh ya, di sini biar lebih jelas itu ikterus gimana. Jadi kakak ada skema dikit. Jaundice atau ikterus itu sama aja, artinya kuning ya. Jadi ketika eritrosit itu pecah, bakal dimakan oleh makrofag. Ini makrofag. Nah, ketika eritrosit itu pecah, jadi dimakan makrofag menjadi Hb-nya. Nah, di dalam makrofag itu Hb-nya menjadi hem yang berubah jadi Fe dan juga portoporfirin. Tadi kan juga Hb-nya bisa menjadi globin yang merupakan asam amino kan. Lalu pada baik lagi Hb-nya itu hem bakal dipecah lagi menjadi Fe atau besi dan juga portoporfirin. Nah, portoporfirin inilah yang nanti nggak fokus. Nah, yang bakal menjadi bilirubin indirect atau unconjugated bilirubin atau bilirubin tidak terkonjugasi. Nah, ketika bilirubin indirect atau unconjugated bilirubin, kita singkat UB-nya ya, itu bakal diikat sama albumin, lalu diajak albumin sebagai transportasi menuju ke hepar. Nah, di hepar, unconjugated bilirubin atau bilirubin yang tidak terkonjugasi itu bakal dibantu dengan enzim di dalam hepar, kakak lupa nama enzimnya, menjadi conjugated bilirubin atau bilirubin yang terkonjugasi. Kemudian bilirubin yang terkonjugasi ini akan masuk ke dalam kantung empedu. Nah, kapan sih dia keluar dari kantung empedu ini? Ketika kita makan. Ketika ada molekul-molekul makanan, ini molekul makanan yang di dalam usus halus, empedu bakal mengeluarkan conjugated bilirubinnya atau bilirubin yang terkonjugasi, dan mereka molekul-molekul ini bakal menjadi satu dan menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini bakal ke feses dan juga ada yang ke darah. Nah, sebelum ke feses itu urobilinogen menjadi urobilin yang memberikan warna pada feses. Kemudian urobilinogen ini juga bakal ke darah. Nah, dari darah 90% urobilinogen ini bakal balik ke liver lagi atau ke hepar, dan juga 10%-nya ke ginjal. Nah, di ginjal inilah urobilinogen ini bakal berperan untuk memberikan warna pada urinnya. Gitu. Baiklah, terus kita masuk ke C. Ke C itu bagaimana mekanisme pembentukan urin. Ini kayaknya sudah pernah belajar ya di blok 5. Mekanisme pembentukan urin itu ada tiga fase. Yang pertama itu filtrasi di glomerulus, ketika darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis lalu masuk ke glomerulus dan difiltrasi, lalu kemudian dikumpulkan di kapsula Bowman, lalu dialirkan ke tubulus proksimal untuk direabsorpsi kembali. Zat-zat seperti gula, asam amino bakal diserap kembali, lalu masuk ke lekung Henle, lalu masuk ke tubulus distal untuk diaugmentasi atau penambahan urea. Lalu dari tubulus distal ya, itu masuk ke tubulus colectivus. Masuk ke tubulus colectivus, masuk ke pelvis, lalu ke ureter, lalu masuk ke vesika urinaria. Nah, ketika vesika urinarianya penuh, bakal membawa impuls ke medulla spinalis oleh saraf aferens sehingga merangsang saraf parasimpatis, sehingga akan merangsang sphincter internus terbuka yang akan disusul oleh terbukanya sphincter externus. Ketika kedua sphincter terbuka, maka kontraksi vesika urinaria terjadi dan ulir disalurkan melalui uretra, jadi berkemih. Lalu yang D, bagaimana kadar normal urin di dalam tubuh. Nah, kadar normal urin di dalam tubuh itu bisa 1-2 liter. Ada juga yang bilang itu kalau dewasa rumusnya 0,5 mili per kilogram berat badan sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya berat badan kali 50 kg, berarti dikalikan aja kira-kira sejamnya itu 50 mili atau 25 mili sampai 50 mili. Nah,
ciri-ciri urina normal gimana? Itu warnanya bening tanpa ada endapan, baunya tajam. Terus ketika dikasih lakmus itu pH rata-ratanya 6. Terus sifat fisiknya ini warna bening muda, kemudian warna kuning tergantung kepekatan, terus tergantung dengan makanan yang atau obat-obatan yang kita konsumsi. Baunya akan berbau amonia, berat jenisnya 1,015 sampai 1,020. Nah, ini volume urin berdasarkan usia, bisa dilihat. Kemudian bagaimana mekanisme BAK berwarna kuning dan jumlahnya sedikit? Itu tadi dari proses jaundice-nya tadi ya, tadi sudah dijelaskan. Atau dari bilirubinnya yang meningkat, dari bilirubinnya yang meningkat bakal masuk ke usus halus dan menjadi urobilinogennya. Kemudian urobilinogennya bakal meningkat juga dan memberikan warna yang lebih kuning pada BAK-nya, dan juga jumlahnya sedikit karena kurangnya volume darah akibat pemecahan eritrosit. Lalu F, apa makna Tuan Andi sebelumnya baru pulang mengunjungi keluarganya di Bangka 12 hari yang lalu? Hubungannya itu Bangka termasuk daerah endemis malaria. Daerah endemis itu berarti daerah yang memang tempatnya penyakit itu kayak gitu. Nah, jadi endemis malaria itu di Indonesia salah satunya Bangka dan juga Papua, di Bengkulu juga sih.